Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara seminar kelas 2B Kesehatan Masyarakat pada siang hari ini yang diselenggarakan oleh kelompok 1. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ibu Febri Hikmah SSIM Biomed selaku dosen mata kuliah. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan seminar pada siang hari ini. Yang terhormat kepada Saudara Deni Maulana Rizky selaku ketua pelaksana seminar. Yang terhormat kepada para panitia yang bertanggung jawab, Saudara Yesi Rianisti, Haisa Prianisti, Nadia Yudhani, Rizka Wahyu Yulianto, Wildan Rafika, Zahira Sahinas, Zaki Maulana Rizky. Dan yang terhormat kepada teman-teman semua, terima kasih sudah berkenan untuk hadir dalam seminar hari ini. Teman-teman semua pasti tahu, ada partai yang mengatakan tak kenal mengata saya. Maka biar saya perkenalkan diri saya untuk perkenalkan diri kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Malia, selaku MC yang akan memandu acara seminar pada siang hari ini. Semoga teman-teman bisa berkenan untuk mendengar dan menyimak acara ini hingga selesai. Sebelum beranjak ke acara selanjutnya, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar diberikan kelancaran pada acara hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung untuk beberapa waktu ke depan. Pertama, pembukaan acara. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan memastikan video dan mau sadar bersama. Yang ketiga, sambutan dari dosen mata kuliah dan ketua pelaksana. Yang keempat, pembacaan CV pemateri 1. Yang kelima, penyampaian materi oleh pemateri 1. Yang keenam, sesi tanya jawab partisipan. Yang ketujuh, games bersama partisipan. Yang kedelapan, pembacaan CV pemateri 2. Yang kesembilan, penyampaian materi oleh pemateri 2. Yang ke-10 sesi tanya jawab partisipan. Yang ke-11 kuis. Yang ke-12 penyerahan sertifikat. Yang ke-13 sesi foto bersama dan yang terakhir penutup. Di sini para panitia juga menyiapkan beberapa hadiah untuk teman-teman semua. Kami menyiapkan 3 hadiah untuk 3 orang pemenang. Yang pertama untuk hadiah pemenang nilai kuis tertinggi. Yang kedua untuk pemenang nilai games tertinggi. Dan yang ketiga untuk peserta terbaik dengan pernah keaktifan selama seminar ini berlangsung. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan masih kesediaan dan mau sadar bersama. Diharapkan pada teman-teman semua untuk berdiri dan mendengarkan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidup. Tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, selanjutnya masih kesediaan dan mau sadar. Tahu nggak tuh artinya? Dikit bu. Apa? Tambahkan barisan dalam satu visi, menyongsong masa depan. Berhimpun bersama dalam satu parti, Sriga
untuk wujudkan bangsa yang jaya, bangsa yang sehat sejahtera. Maju dan ikhlas, bertakwa pada Tuhan yang esa, serta menjunjung alma mater tercinta. Maju stiker sini agar mau saya. Kami semua bertekad dan berusaha untuk kami berkarya dalam memberi pemahaman ilmu era pesatnya teknologi. Hasil karya nyata tugas di lapangan menjadi bukti. Jadi panduan untuk berbakti, mengemban isi kesehatan. Jujur dan ikhlas, bertakwa pada Tuhan yang esa, tetap menjunjung alma mater tercinta. Maju stiker sini agar mau sadar. Selesai. Terima kasih. Silakan dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari Ibu Febrial Himayat SDM Biomed selaku dosen pampu mata kuliah waktu dan tempat untuk silakan. Baik, selanjutnya sambutan dan salam pembuka dari Saudara Zaki Maulana Rizky selaku ketua pelaksana waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih untuk MC karena telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata atau dua patah kata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Febrial Hikmah SSIM Biomed selaku dosen pengampu mata kuliah biomedik yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara seminar pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada para panitia yang telah mempersiapkan acara seminar ini dengan sangat baik. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam acara seminar pada hari ini. Semoga seminar ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan sehingga kita dapat mendapatkan manfaatnya. Saya harap teman-teman dapat mengikuti acara seminar pada hari ini sampai dengan selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Saudara Zaki atas salam pembuka pada kita semua. Di sini sebelum saya serahkan kepada moderator, saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk keaktifannya selama seminar ini berlangsung, ketelitiannya, dan juga bisa untuk beberapa materi yang kalian rasa penting bisa dicatat. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudari Cecira sebagai moderator untuk memandu acara berikutnya. Pada Saudari Cecira, waktu dan tempat komposisinya. Sebelumnya, terima kasih banyak pada Saudari Rizka atas kesempatan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Febrial Hikmah, SSIM Biomed selaku dosen pengampu mata kuliah biomedik, serta para panitia dan teman-teman semua yang sudah hadir. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar teman-teman semua? Baik. Baik apa enggak? Baik. Alhamdulillah kalau kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Sebelumnya perkenalkan nama saya Zaira, nama panjang saya Zaira Zarina Sriwala Bukti. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk memandu acara seminar yang bertemakan penyakit genetik dan congenital. Di sini teman-teman dapat langsung mendengarkan pemaparan dari para pemateri. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja. Nah, di acara seminar ini kita kedatangan dua materi yang akan menyampaikan materinya untuk kita semua. Materi pertama akan disampaikan oleh Yuda Dinamika dan materi yang kedua akan disampaikan oleh Esti Rianisi. Boleh tepuk tangan dulu nggak?
akan mendapatkan hadiah dari panitia. Baiklah, mari kita mulai dengan materi pertama, yaitu penyakit genetik. Ya mungkin di sini masih banyak yang belum tahu tentang penyakit genetik, jadi penyakitnya, penyebab dan pencegahannya. Untuk itu saudari Hilda di sini akan menyampaikan pengetahuannya untuk kita. Saya akan membacakan profil dari saudari Hilda. Nama lengkap Hilda Dorafika, tempat tanggal lahir Jakarta 11 April 2003, asal sekolah SMKN 28 Jakarta. Baik, untuk pemateri pertama saudari Hilda Dorafika, waktu dan tempat saya silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saudari yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uda Nurika. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit genetik. Sebelumnya saya bertanya, menurut kalian tuh penyakit genetik itu apa? Ada yang bisa jawab? Satu orang. Bisa menjawab. Ya, jadi kan dalam diri manusia itu terdapat 23 pasang kromosom genetik. Nah, dalam penyakit genetik itu ialah sebuah kelainan genetik yang terjadi. Jadi kayak kromosomnya itu nggak lengkap 23. Satu lagi ya, benar. Thank you. Benar yang tadi dia jelasin ya. Kalau di sini kelainan genetik itu merupakan kondisi di mana terjadi perubahan sifat dan komponen di dalam gen sehingga menimbulkan penyakit. Kondisi ini dapat disebabkan oleh mutasi baru pada DNA atau kelainan pada gen yang diwarisi orang tua. Jadi kan pada umumnya kita pasti pada tahunya kalau misalnya penyakit genetik itu penyakit turunan. Ternyata itu penyakit genetik itu disebabkan itu karena mutasi. Jadi kelainan pada gen yang diwarisi oleh orang tua. Jadi nggak selamanya penyakit genetik itu tuh penyakit yang dituruni oleh orang tua. Nah, penyakit ini tuh diakibatkan seperti yang tadi Tiara bilang, ada kelainan antara di dalam kromosom manusia. Manusia kan punya kromosom tuh 23. Kalau digabungin jadi 46 pasang kan. Nah, jadi tuh di salah satu kromosom di manusia itu terdapat kelainan. Nah, di sini jenis-jenis kelainan genetik. Ada yang tahu nggak apa aja kelainan genetik? Belum ada yang tahu ya? Sorry. Nah, di sini yang pertama ada kelainan Down syndrome. Sebuah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Down syndrome atau sindrom Down merupakan kelainan genetik yang cukup sering terjadi. Data WHO memperkirakan 3.000 hingga 5.000 bayi terlahir dengan kondisi ini setiap tahunnya. Jadi Down syndrome itu ada karakteristiknya tuh seperti ini tuh. Mukanya tuh mempunyai karakter yang khas gitu. Nah, Down syndrome ini terjadi karena akibat mutasi gen. Kita kan semua tahu kalau misalnya di Indonesia itu ada dua cara pembelahan. Itu apa? Cara pembelahan sel manusia. Apa aja yang tahu? Ada pembelahan meiosis sama mitosis. Nah, kalau di Down syndrome ini terjadi di pembelahan meiosis, di mana pembelahannya itu terjadi di ovarin dan testis. Nah, ini ada penyebab dan jenis Down syndrome. Tadi kan penyebab sudah dijelasin di awal kalau misalnya Down syndrome itu terjadi karena kesalahan dari kromosom yang ada di dalam penderita Down syndrome. Contoh pertama itu trisomi 21. Trisomi 21 ini merupakan jenis Down syndrome yang paling sering terjadi. Pada jenis ini setiap sel tubuh memiliki salinan ekstra kromosom 21. Jadi di Down syndrome di trisomi 21 ini kesalahannya itu terdapat di kromosom 21. Nah, selanjutnya ada translokasi. Nah, pada di sini salinan ekstra dari kromosom 21 menempel dan berdiam di kromosom lain. Jadi biasanya itu translokasi itu kromosom 21 menempel pada kromosom 14 yang menyebabkan kelainan genetik. Yang ketiga ada mosaik, yaitu salinan ekstra dari kromosom 21 hanya menempel di beberapa sel sehingga ciri-ciri Down syndrome pada penderita jenis mosaik tidak terlalu jelas terlihat seperti pada trisomi 21. Kalau di mosaik ini tuh terdapat sel yang mengandung kromosom ekstra dan yang tidak di mosaik. Selanjutnya ada pengobatan dan pencegahan Down syndrome. Metode pengobatannya dapat berupa terapi atau pemberian obat-obatan. Terapi ini bertujuan untuk penderita menjalankan aktivitasnya. Down syndrome tidak dapat dicegah, namun dapat konseling genetik dengan mengetahui besar kemungkinan memiliki anak dalam kondisi ini. Jadi konseling genetik itu tuh merupakan
salah satu cara seperti pasangan yang mau menikah ini akan diberi edukasi tentang konseling genetik, apakah nanti pasangan tersebut akan memberikan turunan dari kelainan genetik itu atau enggak. Nah, Down syndrome itu dapat didiagnosis melalui dua diagnosis, itu prenatal sama postnatal. Kalau diagnosis prenatal ini pemeriksaan di mana fetus atau embryo itu belum lahir, jadi mengecek ciri-ciri dari fetus itu apakah ada besar kemungkinan memiliki kondisi itu atau enggak. Terus diagnosis postnatal, diagnosis itu tuh dilakuin setelah kelahiran bayi, jadi bayinya diperiksa untuk ngecek ciri-cirinya apakah dia ada ciri-ciri dari Down syndrome itu atau enggak. Nah, selanjutnya penyakit kedua ini ada albino. Albino atau biasa di albinisme merupakan kondisi kelainan sejak lahir yang menyebabkan pengidapnya mengalami kekurangan melanin atau bahkan sama sekali tidak memiliki pigmen tersebut. Oleh sebab itu, warna kulit rambut dan mata pada pengidap albinisme berwarna pucat dan cenderung berwarna putih. Jadi kan kita semua tahu kalau misalnya pengidap albino itu pasti mukanya tuh putih, kulitnya tuh putih, nggak ada warna pigmen sama sekali kan. Nah, ini tuh disebabkan karena albino itu nggak memiliki hemoglobin yang cukup. Jadi tuh fungsi hemoglobin itu tuh memberi warna, terus dia juga nggak mempunyai pigmen atau melanin. Melanin itu tuh yang masih warna juga ke kulit, warna iris mata, rambut maupun rambut-rambut lainnya. Nah, ini ada penyebab dari jenis albino. Nah, penyebab albino itu perubahan atau mutasi gen. Pertama ini ada albinisme ocular. Contohnya ini ada albinisme ocular dan albinisme oculocutaneous. Kalau albinisme ocular ini kan seperti albino pada umumnya, dia cuma kena di daerah mata. Jadi untuk bagian tubuh lainnya itu dia masih normal kayak orang pada umumnya. Dia cuma kena di bagian iris mata. Kalau untuk albinisme oculocutaneous ini, dia seperti albinisme yang sering kita lihat. Dia nggak punya warna rambut, warna kulit, warna mata, terus warna alis. Nah, ini ada gejala albino. Pertama ini kulit pucat dengan rambut merah kecoklatan, kulit mudah terbakar sinar matahari. Untuk kulit pucat dengan rambut merah kecoklatan itu karena tadi kan disebutin kalau misalnya dia pengidap albino ini tuh kekurangan melanin. Jadi dia nggak punya warna di dalam tubuhnya. Terus kulit mudah terbakar sinar matahari. Jadi pengidap albino itu tuh dia kulitnya itu sensitif sama paparan sinar UV. Terus yang kedua warna ini sendiri lebih pucat sama karena dia nggak punya melanin atau ketiadaan melanin. Terus yang keempat ada mata sensitif terhadap cahaya. Dia juga karena tadi kekurangan yang hemoglobinnya itu. Iya, jadi karena kekurangan melanin itu dia punya masalah penglihatan seperti rabun dekat, rabun jauh, mata sensitif, juling. Nah, melanin itu kan juga berfungsi untuk kerja saraf optik. Jadi kalau misalnya si albino kan kondisi di mana seseorang tidak memiliki melanin. Nah, jadi karena melanin itu nggak ada, si pengidap albino ini tuh dia mengalami penglihatan yang kurang gitu, gangguan penglihatan. Next. Ini ada diagnosis albino, yaitu albinisme terjadi pada saat bayi lahir. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara membandingkan kulit dan rambut bayi dengan anggota keluarga lainnya. Di lain sisi, pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara elektronretinografi oleh dokter mata. Nah, itu salah satu diagnosisnya. Bisa juga dilakukan dengan pemeriksaan fisik secara langsung untuk mencakup pemeriksaan pigmentasi kulit pada pengidap albino, terus pemeriksaan mata yang menyeluruh, terus membandingkan pigmentasi kulit pasien dengan anggota keluarga lainnya, dan melakukan pengkajian riwayat kesehatan pasien, termasuk adanya riwayat kendaraan yang sulit berhenti atau lubang-lubang yang berlebih. Sekarang selanjutnya ada pencegahan albino. Di sini ada 3 gambar ya. Nah, ini salah satu cara untuk pencegahan albino. Yang pertama ini bukan pencegahan sih, lebih tepatnya kayak untuk mencegah perlindungan diri untuk pengidap albino gitu. Yang pertama ini ada kacamata, baju panjang, sama kacamata khusus. Kalau untuk kacamata ini tadi seperti yang tertuliskan gejalanya memiliki penglihatan yang kurang.
Nah, kacamata ini berfungsi untuk melindungi mata dari pengidap albino dari paparan sinar UV. Terus untuk baju panjang juga untuk melindungi kulit pengidap albino supaya nggak terpapar sinar UV. Sama kacamata khusus juga sama fungsinya kayak ini. Pencegahan albino itu tuh bisa dilakukan dengan konselor genetik sama kayak tadi Down syndrome. Konselor genetik itu tuh kayak yang tadi konseling edukasi tentang pasangan yang akan menikah, apakah mereka berdua akan menurunkan kelainan genetik kepada anak yang akan dilahirkan atau tidak. Terus nih albino itu sebenarnya nggak bisa diobatin karena dia kan merupakan penyakit genetik, jadi udah bawaan dari lahir, jadi nggak bisa disembuhkan. Selanjutnya ada penyakit thalassemia. Ada yang tahu thalassemia itu penyakit yang kayak gimana? Itu nggak apa-apa, jawab aja, jangan takut. Kita sih sama-sama belajar. Menurut kalian ya? Iya. Dia tahu nggak? Ada tahu? Coba Lina. Dicoba aja dulu. Kamu coba aja. Ini penyakit thalassemia itu jangan yang ada baca di sini, cuma tahu kan kamu aja. Penyakit thalassemia itu penyakit apa maksudnya? Itu kan kelainan. Jadi dalam hal itu hemoglobin atau saudara merah. Salah. Nah, iya benar yang dilakukan di sini tertulis kelainan darah karena kurangnya hemoglobin atau Hb yang normal pada sel darah merah. Kelainan ini membuat penderitanya mengalami anemia atau kurang darah. Nah, thalassemia ini tuh ditandai dengan penurunan sintesis kateglobin. Penurunan sintesis kateglobin ini menyebabkan penurunan sintesis hemoglobin yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya anemia karena hemoglobinisasi eritrosit yang tidak efektif. Nah, hemoglobin itu tuh protein dalam sel darah merah yang bisa membawa oksigen ke seluruh tubuh dan balik ke karbon dioksida ke paru-paru untuk dikeluarkan. Nah, hemoglobin juga akan berfungsi untuk memberikan warna pada tubuh. Jadi kalau misalnya penderita thalassemia menikah dengan penderita thalassemia, itu akan menghasilkan anak yang bisa thalassemia minor atau mayor. Nah, selanjutnya ada jenis thalassemia, itu ada thalassemia alpha dan thalassemia beta. Nah, thalassemia alpha ini kerusakannya itu terjadi di thalassemia alpha ini terjadi di rantai alpha. Biasanya di rantai alpha itu ada 4 gen. Jadi kalau misalnya kerusakannya ada di gen alpha yang 1 dan 2, itu akan menyebabkan thalassemia minor. Untuk gen alpha di gen 3 dan 4 itu akan mengakibatkan thalassemia mayor. Selanjutnya ada thalassemia beta. Nah, thalassemia beta itu kerusakannya ada di rantai beta, di mana di setiap kromosom itu hanya mengandung 1 gen beta. Sini ada penyebab dan gejala thalassemia. Nah, gejalanya itu sering penyebabnya itu genetik yang mempengaruhi sel darah merah. Jadi di sini ada gejala-gejala penderita thalassemia. Itu ada berpusing berputar, denyut jantung menjadi cepat, sesak nafas, ucap, dan perubahan bentuk kepala. Jadi penderita thalassemia itu rata-rata bentuk kepalanya kayak gini. Dia punya ciri khas juga kalau penderita thalassemia itu bentuk badannya. Pengobatan, selanjutnya ada pengobatan dan pencegahan thalassemia. Ini ada transplantasi sum-sum tulang belakang sama transfusi darah. Untuk transplantasi sum-sum belakang ini, kalau misalnya pengidap thalassemia ini udah mayor, transfusi darah juga bisa untuk mayor dan minor. Ini di sini ada pasangan yang akan menikah disarankan berkonsultasi dengan dokter dan prosedur bayi tabung untuk mencegah thalassemia menurun pada anak. Jadi sama kayak penyakit yang lainnya, jadi penyakit genetik itu tuh selalu sebelum pasangan menikah tuh selalu melakukan konseling genetik biar tahu nanti pasangan itu akan menurunkan kelainan genetik tersebut karena atau tidak. Terus ada pencegahannya juga, ada 2 pencegahan, primer sama sekunder. Nah, kalau primer ini penyuluhan sebelum kawin untuk perkawinan untuk mencegah perkawinan di antara penderita thalassemia agar tidak terdapat keturunan yang homozigot atau varian-varian thalassemia dalam mortalitas yang tinggi. Kalau pencegahan sekunder itu pencegahan kelahiran bayi homozigot dan pasangan suami istri dengan thalassemia yang heterozigot. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada dokter. Terima kasih banyak Saudari Wilda untuk materi pertama tentang penyakit. Selanjutnya yaitu Pemaparan materi kedua tentang kelainan kongenital. Mungkin di sini masih banyak yang belum tahu tentang kelainan kongenital, pemeriksaan diagnostik
Kepada saudari Esti, waktu dari privat saya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada saudari Zasira selaku moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi tentang penyakit kongenital. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik. Luar biasa. Masih pada semangat kan ya? Pertama, saya akan menjelaskan tentang penyakit kongenital dan jenis-jenis penyakit kongenital. Nah, sebelum kita tahu apa aja ada jenis-jenis penyakit kongenital, kita harus tahu dulu nih dari definisi dari penyakit kongenital. Nah, di sini udah ada yang tahu tentang penyakit kongenital itu apa? Oke, jadi banyak yang masih belum tahu, jadi kita perhatikan di sini. Nah, di sini definisi dari kelainan kongenital itu atau bawaan adalah kelainan yang sudah ada sejak lahir yang dapat disebabkan oleh faktor genetik maupun non genetik. Anomali kongenital disebut juga cacat lahir, kelainan kongenital atau kelainan bentuk bawaan. Nah, jadi kelainan kongenital itu terjadi pada bayi. Jadi pada bayinya itu terjadi kelainan anatomi tubuh maupun fungsi tubuh yang terjadi saat masih lahir, atau sedang masih dalam kandungan. Nah, masyarakat awam itu lebih mengenalnya dengan cacat bawaan. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik dari kelainan kongenital. Yang pertama ada pemeriksaan USG. Nah, pemeriksaan USG ini tuh dilakukannya pada masa kehamilan menggunakan alat ultrasound atau USG untuk mengetahui kondisi si janinnya ini apakah ada kelainan atau tidak. Maka dari itu kan ibu hamil itu wajib rutin untuk pemeriksaan USG. Yang kedua ada pemeriksaan tes amniosintesis. Nah, tes amniosintesis ini itu pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan sampelnya itu cairan ketuban. Jadi cairan ketubannya itu diperiksakan di cairan ketuban itu pada ibu hamil itu terdapat sel-sel. Nah, sel-sel itu diperiksa untuk memberi petunjuk mengenai kondisi si janinnya itu. Nah, sel-selnya itu diperiksa berdasarkan ukuran dan nomor kromosom janin. Yang ketiga ada pemeriksaan fisik. Biasanya itu pemeriksaan fisiknya itu dilakukannya pada bayi baru lahirnya dengan cara diinfeksi. Infeksi itu melihat, biasanya dokter tuh akan melihat apakah ada kelainan atau tidak pada bentuk bayinya. Terus yang kedua itu ada di palpasi. Palpasi itu artinya menyentuh. Jadi dokter itu akan meraba apakah ada benjolan atau kelainan-kelainannya di tubuh. Terus yang ketiga itu di auskultasi. Auskultasi itu didengar. Biasanya dokter itu mendengarnya itu menggunakan alat stetoskop untuk mengetahui detak jantungnya apakah normal atau tidak. Yang keempat pemeriksaan darah atau tes screening. Nah, pemeriksaan darah ini tuh dilakukannya juga pada anak baru lahir dengan cara mengambil sampel darah dari tumit bayi pada hari 1 sampai 2 hari pertama setelah bayi lahir. Next. Dan di sini ada faktor risiko kelainan kongenital. Yang pertama, ibu merokok saat hamil, ibu minum alkohol saat hamil, ibu minum obat-obatan tertentu, ibu hamil di usia tua, misalnya hamil di usia lebih dari 35 tahun, ada anggota keluarga dan juga memiliki riwayat cacat lahir. Nah, selain dari faktor-faktor ini tuh, faktor risikonya juga bisa dari penyebab genetik dan lingkungan juga. Nah, perlu kita ketahui kalau misalnya ada ibu hamil yang mempunyai salah satu faktor risiko ini, itu nggak memungkinkan bayinya itu langsung lahir dengan ada cacat bawaan. Bahkan ada ibu hamil yang mempunyai faktor risiko ini tuh bisa aja bayinya itu lahir dengan cacat bawaan. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis kelainan kongenital. Yang pertama ada spina bifida. Spina bifida itu adalah kelainan kongenital ketika tulang belakang dan saraf di dalamnya tidak terbentuk dengan baik pada bayi baru lahir. Jadi spina bifida itu kelainannya pada tuba neural. Tuba neural itu merupakan struktur pada janin yang berkembang menjadi otak dan saraf tulang belakang. Nah, sedangkan pada spina bifida itu tuba neuralnya itu tidak persiapannya mau udah nyiapin kayak gitu. Tulang belakang yang seharusnya melalui dan melindunginya itu tidak terbentuk dan
dan menutup sebagaimana mestinya. Penyebab spina bifida yang pertama ada kekurangan asam folat, yang kedua memiliki riwayat keluarga dengan spina bifida, yang ketiga memiliki riwayat mengonsumsi obat-obatan beda, yang keempat menderita diabetes atau obesitas, yang kelima mengalami hipertermia. Selanjutnya ada diagnosis dari spina bifida. Nah, diagnosisnya itu yang pertama ada tes darah. Tes darahnya itu untuk memeriksa kadar APP atau alfa fotoprotein yang terkandung dalam ibu hamil. Jadi itu APP itu suatu protein yang diproduksi oleh ibu hamil, yang diproduksi oleh janin. Nah, jadi kalau misalnya tes darahnya itu menunjukkan kadar APP-nya tinggi dalam darah, ibu hamil itu bisa menandakan janin berpotensi mengalami kecacatan lambung saraf. Yang kedua ada pemeriksaan USG. Pemeriksaan USG ini dapat melihat kelainan struktur di tubuh janin, misalnya jeda ruas tulang belakang yang terlalu luas atau ada benjolan pada tulang belakang. Yang ketiga ada tes amniosintesis. Tes amniosintesis itu mengambil cairan ketuban lalu dinilai kadar APP-nya. Kadar APP yang tinggi itu bisa menandakan adanya robekan pada kulit sekitar kantung bayi. Nah, gejala spina bifida itu berbeda-beda tergantung dengan jenisnya. Nah, jenis yang pertama itu ada occulta. Jenis occulta itu, yang jenis ini tuh artinya itu berarti jenis spina bifida yang artinya tersembunyi. Nah, jenis occulta ini juga yang jenis paling ringan dan paling umum terjadi. Nah, jenis ini tuh tidak terlalu berbahaya karena dia tuh nggak melibatin saraf tulang belakang. Nah, bisa kita lihat gejalanya itu meliputi adanya jambu dan muncul sepipit atau tanda lesung di bagian tubuh yang terkena. Nah, jadi kalau misalnya kita punya lesung pipi atau tanda lahir di wajah itu sebenarnya itu sebuah kecacatan atau kelainan. Yang kedua yang jenis menionkel. Jenis menionkel ini tuh disebabkan oleh serabut protektif yang mengelilingi saraf tulang belakang terdorong keluar melalui celah yang ada pada tulang belakang sehingga membentuk kantung berisi cairan. Bisa kita lihat di gambar di punggung bayinya itu ada benjolan, nah itu tuh kantung yang berisi cairan. Yang ketiga itu ada myelomenionkel. Jenis ini tuh disebut juga dengan jenis spina bifida terbuka. Jenis ini tuh yang paling berat dan gejalanya itu yang paling berat karena dikarenakan terdapat celah yang melewati beberapa tulang belakang pada bagian tulang punggung bawah atau tengah. Kita bisa lihat di sini ada gejalanya itu ada kantung berisi cairan dan serabut saraf di punggung, pembesaran kepala, perubahan kognitif, gangguan saluran kemih hingga sakit punggung. Yang selanjutnya itu pengobatan atau penanganan spina bifida. Pengobatan utamanya itu dengan operasi. Di dalam menangani kondisi spina bifida, tindakan operasi umumnya dilakukan segera setelah bayi baru lahir dalam waktu 1 sampai 2 hari. Tapi selanjutnya itu ada terapi. Terapinya itu namanya itu terapi surgikal yang dapat dilakukan pada saat janin masih dalam kandungan, mengingat fungsi saraf pada bayi dengan spina bifida itu bisa memburuk setelah kelahiran jika tidak ditangani. Jadi dengan terapi itu untuk meningkatkan fungsi sarafnya. Yang kedua itu penanganannya itu dengan alat bantu jalan. Jadi kan pada pasien spina bifida itu saraf yang mengontrol otot kakinya itu tidak bekerja dengan benar di bawah area cacat spina bifida yang menyebabkan otot kakinya itu lemas atau lumpuh. Jadi dia tuh butuh alat bantu jalan seperti kursi roda atau tongkat. Yang ketiga obat-obatan. Sebenarnya minum obat-obatan itu juga menyembuhkan penyakit spina bifida, tapi dengan minum obat-obatan itu bisa mengurangi gejalanya tadi, gejala yang ada di jenis ketiga yaitu yang myelomenionkel. Jadi dengan minum obat-obatan itu bisa menghilangkan gejalanya. Nah, penyakit selanjutnya itu ada sulfing. Di sini dijelaskan bibit sulfing adalah kelainan kongenital atau cacat bawaan pada bayi baru lahir yang membuat bagian atas bibir bayi tidak menyatu dengan sempurna.
Jadi di bibir sumbing itu datar lahir pada wajah yang ditandai dengan adanya celah pada bibir. Nah, bibir sumbing itu terjadi karena adanya pembentuk bibir dan langit-langit mulutnya itu tidak menyatu dengan sempurna. Akibatnya tuh bibir memiliki celah terbuka atau tampak terbelah yang dapat muncul pada bagian tengah, kanan atau kiri bibir. Faktor resiko bibir sumbing penyebabnya itu belum diketahui secara pasti, tetapi diduga terkait dengan akibat kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Faktor resikonya itu yang pertama ada terpapar asap rokok selama hamil, mengonsumsi minuman beralkohol saat hamil, yang ketiga mengalami obesitas, yang keempat menderita diabetes sebelum hamil, yang kelima mengalami kekurangan asam folat, dan yang keenam mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Gejala bibir sumbing itu yang pertama ada susah menelan. Bahkan pada pasien bibir sumbing itu makanan dan minumannya itu bisa aja keluar lagi dari rongga mulut atau rongga hidung. Yang kedua ada suara sengau. Suara sengau itu dapat timbul karena adanya celah di mulut tersebut. Suara manusia kan timbul karena adanya getaran dan pita suara. Sedangkan pada pasien bibir sumbing dapat ditemukan gangguan penumpukan palofaringel yang mengakibatkan tidak adanya pemisahan antara rongga mulut dan hidung. Yang ketiga ada infeksi telinga. Nah, di sini ada pengobatan bibir sumbing. Pengobatannya itu pada bayi dilakukan dengan jalan operasi atau pembedahan. Tujuan dari operasi bibir sumbing itu untuk memperbaiki bentuk bibir dan langit-langit mulut. Selanjutnya ada diagnosis bibir sumbing. Yang pertama itu ada pemeriksaan USG. Nah, pemeriksaan USG-nya itu bisa dilakukan dengan prosedur 3 dimensi maupun 4 dimensi. Jadi itu dokter melihat apakah ada perbedaan dalam perkembangan struktur wajah. Jadi pada pemeriksaan antenatal di level pertama atau Oke, selanjutnya ada tes amniocentesis. Tes amniocentesis ini mengambil sampel cairan ketuban, lalu tes ini akan menunjukkan apakah janin telah mewarisi sindrom genetik yang dapat menyebabkan cacat lahir. Penyakit selanjutnya itu hidrosepalus. Jadi hidrosepalus itu kondisi cacat lahir bawaan ketika lihat kepala bayi membesar lebih dari ukuran normal yang seharusnya, disebabkan oleh adanya cairan hidrosepalus yang menumpuk di dalam rongga otak. Jadi di otaknya itu terdapat penumpukan cairan otak atau cairan cerebrospinal yang mengelilingi rongga otak serta sumsum tulang belakang. Nah, kan jadi kan otak itu memproduksi cairan otaknya itu terus menerus, tapi pada hidrosefalusnya itu terjadi ketidakseimbangan antara produksi dan penyerapan cairan, sehingga kalau misalnya otak terus produksi tapi nggak dialirin kan jadinya numpuk di rongga otak, jadi sehingga menyebabkan ukuran kepalanya itu membesar. Gejala hidrosepalus yang pertama itu ada pada bayi baru lahir. Yang pertama itu ukuran lingkar kepalanya itu sangat besar. Ukuran lingkar kepala semakin besar dalam waktu singkat. Ada gejala lunak tidak normal di bagian atas kepala. Yang keempat muntah, mudah mengantuk, mata mengarah ke bawah, pertumbuhan tubuhnya terhambat, otot tubuhnya melemah. Selanjutnya ada gejala hidrosepalus pada balita dan anak-anak. Ada yang pertama ada mata terpaku ke bawah, sakit kepala, mual dan muntah, tubuh lesu dan tambah mengantuk, tubuh kejang, koordinasi otot-otot tubuh struktur wajah berubah, susah berkonsentrasi, dan mengalami gangguan pada kemampuan kognitif atau kemampuan berpikirnya itu mengalami gangguan atau penurunan. Penyebab dari hidrosepalus itu yang pertama ada infeksi pada masa kehamilan. Jadi pada masa kehamilan itu
terjadi infeksi yang disebabkan oleh silomegalovirus atau CMV, rubella, mumps, sifilis, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada penyakit di otak. Jadi itu di otaknya itu terjadi gangguan, misalnya stroke, radang selaput otak, tumor otak yang menyebabkan tersumbatnya sirkulasi cairan otak sehingga terjadilah hidrosefalus. Nah, yang ketiga ketidakseimbangan produksi dan penyerapan cairan otak. Selanjutnya diagnosis hidrosefalus. Yang pertama itu ada CT scan. CT scan itu untuk mengecek apakah bayi memiliki ventrikel otak atau serangkaian berongga kecil yang terbentak. Terus yang kedua itu ada MRI, kombinasi prosedur magnet, frekuensi radio dan komputer untuk menghasilkan gambar organ dalam dan struktur dalam tubuh. Yang ketiga ada USG. Jadi di USG itu untuk mengetahui perkembangan dan pertumbuhan jarinya, terus mengetahui juga apakah di rongga otaknya di kepalanya itu terjadi pembesaran atau tidak. Selanjutnya ada pengobatan hidrosefalus. Yang pertama ada sistem Sun. Sistem Sun ini prosedurnya itu sistem Sun ini tuh alat yang berfungsi mengalirkan cairan otak yang menumpuk pada pengidap hidrosefalus dengan cara menanamkan tabung tipis yang disebut sun ke dalam otak. Nah, cara kerjanya itu mengalirkan cairan cerebrospinal melalui pirau ke bagian lain dari tubuh, biasanya itu dialirnya itu ke perut. Yang kedua itu ada ventriculostomy. Ventriculostomy itu prosedur bedah singkat pada bagian kepala untuk menyisipkan alat yang berfungsi untuk menyerap cairan cerebrospinal yang menumpuk di rongga otak. Nah, alat ini tuh dipasang dari luar untuk sementara atau permanen. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya kembalikan kepada moderator. Ini udah belum?